Halo sahabat ekonomi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nurse Channel. Dalam video ini, kita akan membahas materi ekonomi kelas 12, bagaimana cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tombol loncengnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan materi ya. Istilah akuntansi pastinya tidak asing di telinga kita kan? Biasanya, yang pertama kali kita pikirkan, akuntansi selalu berhubungan dengan angka-angka yang banyak. Nah, untuk anak-anak akuntansi, kurang 1 digit, kadang pusingnya sampai ke ubun-ubun. Apalagi kalau ada salah satu bagian yang salah, maka pekerjaan selanjutnya biasanya juga akan salah. Nah, kita harus mencari di mana letak kesalahan itu. Sebenarnya, belajar akuntansi tidaklah sesulit bayangan jika mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mau mempelajari dari dasar. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Nah, sebelum mencatat dalam jurnal, teman-teman harus paham dulu mekanisme debit dan kredit serta aturannya. Bagaimana cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit? Simak videonya baik-baik ya. Materi yang pertama, mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun. Sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Setiap transaksi pada suatu perusahaan paling sedikit akan mempengaruhi 2 perkiraan. Artinya, akibat transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam 2 perkiraan dengan jumlah yang seimbang. Jadi, pencatatan sisi debit dan sisi kredit jumlahnya harus sama. Adapun peraturan dalam mendebit dan mengkredit perkiraan akun adalah sebagai berikut. Perkiraan harta atau aktiva jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Perkiraan utang atau kewajiban jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Perkiraan modal jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Teman-teman masih ingat kan unsur-unsur yang mempengaruhi modal? Yaitu pendapatan, beban, dan prive. Sifat pendapatan menambah modal dan sifat beban serta prive mengurangi modal. Jadi, jika pendapatan bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Sedangkan beban dan prive jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Sifat penambahan atau pengurangan pada sisi debit dan kredit bergantung pada sifat perkiraan yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan peraturan mekanisme debit dan kredit sebagai berikut. Untuk mempermudah menghafal mekanisme debit dan kredit, kita akan menggunakan jari tangan kita. Teman-teman bisa mengikuti ya. Pertama kali, posisi jari tangan dibuka seperti ini. Jari jempol untuk harta, jari telunjuk untuk utang, jari tengah untuk modal, jari manis untuk pendapatan, dan jari kelingking untuk beban dan prive. Posisi saldo normal atau akun bertambah seperti ini.
jari jempol dan kelingking kita satukan. Jari yang kita tekuk posisinya di sebelah debit dan yang berdiri posisinya di sebelah kredit. Jadi, harta, beban, dan prive jika bertambah dicatat di sebelah debit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, apabila berkurang bagaimana? Berarti posisi jari kita berubah. Jari jempol dan jari kelingking sekarang berdiri, sedangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis kita tekuk. Artinya, jika harta, beban, dan prive berkurang, akan kita catat di sebelah kredit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika berkurang akan kita catat di sebelah debit. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal ya. Jangan lupa, setiap transaksi paling sedikit dicatat dalam 2 perkiraan yang seimbang. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Tuan Arif menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai setoran awal sebesar 5 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, kita dapat menganalisis perkiraan akun yang berubah adalah kas perusahaan bertambah. Kas termasuk harta, harta bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Perkiraan yang lain adalah modal. Modal perusahaan bertambah, modal bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Contoh yang kedua, dibeli peralatan seharga 3 juta secara kredit. Dari transaksi tersebut, dapat kita analisis peralatan bertambah, peralatan termasuk harta, harta bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Karena pembeliannya secara kredit, maka akan menambah utang. Utang bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Contoh yang ketiga, dibeli tunai perlengkapan seharga 800.000. Nah, analisis transaksi tersebut adalah perlengkapan bertambah, perlengkapan termasuk harta, harta bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 800.000. Karena pembeliannya secara tunai, maka akan mengurangi kas. Kas termasuk harta, harta berkurang akan dicatat di sebelah kredit sebesar 800.000. Contoh yang keempat, dibayar gaji pegawai sebesar 500.000. Analisis transaksi tersebut adalah gaji pegawai termasuk beban, beban bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 500.000. Karena membayar berarti akan mengurangi kas. Kas termasuk harta, harta berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 500.000. Contoh kelima, diterima dengan tunai pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Analisis transaksi tersebut adalah penerimaan tunai akan menambah kas. Kas termasuk harta, harta bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 4 juta rupiah, dan pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jika masih ada kesulitan, jangan berhenti dan menyerah. Di balik tekad yang kuat, pasti ada solusi yang akan didapat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi di next video ya.
Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.